Di suatu istana, dengan keadaannya yang kacau, seorang pangeran bernama Dun sedang kesal karena pasukan yang ia pimpin kalah saat melawan pasukan barat. Dan ketika ia sedang kebingungan untuk mencari solusi, tiba-tiba sebuah benda yang mirip dengan burung muncul di langit. Hal itu membuat semua orang terpana dan akhirnya Pangeran Dun memiliki ide untuk mengalahkan pasukan barat dengan menggunakan sayap langit seperti sayap Phoenix. Di tempat lain, para penduduk desa Chen, desa asal kelahiran Kung Fu Taichin, sedang merayakan pernikahan Selamat yang polos dengan Yun Yang. Selamat diterima sebagai calon suami Yun Yang agar ia dapat mempelajari Kung Fu keluarga Chen. Karena ilmu tersebut hanya diwariskan kepada warga desa dan kerabat dekat. Kung Fu itu sama sekali tidak boleh diajarkan kepada orang luar desa Chen. Lalu tiba-tiba, upacara pernikahan itu disela oleh seorang tamu tak terduga yang ternyata adalah kakak dari mempelai wanita, Chen Ipul-yun. Malam harinya, pesta berlanjut dengan sangat meriah. Di tengah keramaian, Ipul dan anak desa berbincang bersama paman ketiga. Sang paman merasa bangga karena Ipul kini telah menjadi ahli pencaksilat dan bahkan memiliki istri yang cantik. Ipul kemudian memberitahu mereka bahwa istrinya adalah seorang tunawicara. Sementara itu, di atas atap rumah, Tuan Chen dan Yung Yang mengamati Selamat. Tuan Chen kemudian menasihatinya agar memberikan kasih sayang kepada Selamat karena hal itu dapat membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan kungfunya. Namun, Yung Yang mengakui bahwa ia tidak memiliki perasaan cinta terhadap Selamat. Ia juga memohon kepada ayahnya agar memaafkan Ipul yang dulu meninggalkan desa. Namun, Tuan Chen sama sekali tidak menggubris permintaan Yung Yang. Setelah itu, Yung Yang menghampiri Selamat dan menetapkan beberapa aturan untuknya. Pertama, ia menegaskan bahwa ia tidak ingin ada hubungan fisik apapun. Dan karena itu, ia meminta Selamat untuk tidur di lantai. Kedua, Selamat harus mematuhi semua instruksi Yung Yang sebagai guru kungfunya. Malam itu, di dalam kamar, istri Ipul memberitahunya bahwa Tuan Chen telah mengetahui rencana jahat mereka. Tak lama kemudian, Uzi datang menemui mereka, meminta penjelasan terkait ramalan lonceng perunggu yang Ipul sebutkan sebelumnya. Akhirnya Ipul menjelaskan bahwa ramalan itu berkaitan dengan kungfu keluarga Chen. Bila ada orang luar yang mempelajarinya, maka desa Chen akan tertimpa kemalangan. Ramalan tersebut dibuat oleh seorang biksu yang pernah tinggal di desa itu, setelah ia menangkap seorang murid yang menyalahgunakan kungfu Chen. Mendengar penjelasan itu, anak-anak desa menjadi ketakutan. Mereka bilangnya desa mereka mengalami malapetaka. Keesokan paginya, sekitar pukul 7, para penduduk mulai menjauh dari Selamat karena takut dengan ramalan tersebut. Saat itu Ipul menghampiri Selamat dan mengajaknya berbincang. Selamat merasa bangga sekaligus terkesan dengan keterampilan kungfu Ipul. Ipul pun langsung memamerkan keahliannya. Namun tiba-tiba Uzi datang bersama warga desa lainnya untuk mengusir Selamat demi menghindari bencana. Meskipun Selamat meminta bantuan Ipul, sang kakak ipar justru mengabaikannya dan malah menghancurkan tanduk 3 bunga mahkota milik Selamat. Hal itu membuat Selamat mengamuk dan menyerang para warga. Beruntung, para penduduk hanya mengalami luka ringan, sementara Selamat akhirnya jatuh pingsan. Setelah kejadian tersebut, Ipul mendesak Yun Yang untuk menceraikan Selamat. Namun, Yun Yang menolak. Ia menjelaskan bahwa ia melakukannya sebagai bentuk rasa terima kasih karena Selamat pernah menyelamatkan hidupnya. Keesokan harinya, Tuan Chen rasa senang melihat perkembangan kemampuan kungfu Selamat. Ia kemudian menyarankan Selamat untuk belajar dari alam serta mengamati kegiatan sehari-hari para penduduk desa. Karena hal-hal sederhana itulah
yang menjadi dasar dari Kung Fu Chen. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Fang Zijing, mantan kekasih Yun Yang menyelinap masuk ke sebuah gedung. Ia baru saja dibebaskan dari penjara dan berniat membalaskan dendam kepada keluarga Chen yang pernah mengalahkannya. Ternyata ia telah bekerja sama dengan Ipul untuk melemahkan keluarga Chen dari dalam. Namun untuk melancarkan rencananya, Fang Zijing masih membutuhkan bantuan sebuah kelompok bandit yang dipimpin oleh Duke. Di tempat lain, Tuan Chen mengunjungi rumah Yun Yang. Ia kemudian menunjukkan sebuah gingseng khusus warisan dari para leluhur. Setelah itu, ia meminta Yun Yang untuk memberikannya kepada Ipul. Keesokan harinya, kekacauan terjadi di desa Chen ketika lonceng perunggu tiba-tiba berputar dan berpunya dengan sendirinya. Peristiwa itu memicu ketakutan warga karena mereka teringat pada ramalan tentang bencana. Para penduduk pun berbondong-bondong menuntut agar Slamet diusir dari desa. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba Ipul muncul layaknya pahlawan yang menghentikan lonceng tersebut dan menenangkan para warga. Tanpa diketahui penduduk desa, ternyata Nur, istri Ipul, telah bekerja sama dengan suaminya untuk memanipulasi insiden lonceng itu. Beruntung Tuan Chen memergoki Nur yang sedang mengotak-atik lonceng dan mengetahui tentang rencana licik mereka. Sementara itu, ketua desa menunjuk Ipul sebagai pemimpin keluarga yang baru setelah ia berhasil menghentikan lonceng perunggu. Dengan otoritas khususnya yang sekarang, kini ia bisa memutuskan apakah mereka akan mengusir Slamet atau membiarkannya. Namun kemudian Tuan Chen muncul dan membeberkan bukti kerjasama jahat antara Ipul dan Fang Zijing. Meskipun terlihat agak panik, penduduk desa tetap mendukungnya sebagai ketua yang baru. Namun, Tuan Chen memerintahkan Ipul dan Slamet untuk berdua. Setelah duel itu, para penduduk dibuat terkejut dengan mesin-mesin yang ada pada tubuh Ipul. Hal itu membuat Tuan Chen ingat pada masa lalu di mana Ipul menggunakan hal serupa untuk diakui olehnya. Hal itu dilakukannya semata-mata karena ia tidak menyukai kungfu dan menganggap kalau kungfu tak bisa mengalahkan penjajah yang memiliki senjata canggih. Oleh karena itu, ia memilih untuk meninggalkan desa dan mendirikan sebuah pabrik mesin. Namun pabrik itu menghadapi ancaman penutupan dari pemerintah. Karena sudah putus asa, ia pun melakukan kesepakatan dengan Fang Zijing. Fang menjanjikan akan menyelamatkan pabriknya, dan sebagai imbalannya, Ipul harus menjadi ketua keluarga Chen. Namun rencana mereka gagal. Setelah itu, Ipul dan Nur istrinya membeli untuk pergi dari desa. Tetapi sebelum mereka pergi, Yun Yang dan Slamet menghampiri mereka, lalu memberikan gingseng keramat dari nenek moyang serta 2 ekor kuda untuk berbekal leha. Sementara itu, di tempat lain, Feng dan pasukannya menyerbu ke kantor wakil gubernur. Ia mengatakan kalau si wakil itu telah melakukan korupsi dan akan mengambil alih peran wakil gubernur. Keesokan harinya, Ipul dan Nur mengunjungi pabriknya di pusat kota. Namun ternyata saat sampai di sana, ia melihat bahwa pabriknya itu masih disegel. Ia kemudian menyelinap masuk melalui pintu belakang, dan saat ia sedang mengagumi pesawat rakitannya, tiba-tiba mereka ditangkap oleh anak buah Feng. Feng menuduh mereka telah gagal mengendalikan keluarga Cheng. Ipul yang tak terima lalu mengingatkan Feng bahwa ia juga telah mengingkari janjinya. Feng kemudian mengatakan bahwa ia tidak pernah bermaksud membantu Ipul. Niatnya hanya didorong oleh keinginan
untuk membalaskan dendam karena kecelakaan di masa lalu. Sementara itu, Tuan Chen melatih kemampuan spiritual Selamat. Ia menanyakan sesuatu yang belum bisa dijawab Selamat, tentang mengapa Yunyang belum bisa menerimanya sebagai seorang suami. Setelah mengetahui apa yang dimaksud oleh Tuan Chen, Selamat pergi untuk menghancurkan bekas robot yang dimaksudkan, yang digunakan musuh desa untuk menghancurkan desa Chen. Yunyang yang melihat hal itu merasa terharu karena Selamat ternyata benar-benar peduli dengan penduduk desanya. Di tempat lain, Feng meminta izin dari gubernur untuk menggunakan meriam guna menyerang desa Cheng. Demi menyakiti gubernur, Feng juga menyebut desa Cheng sebagai desa pemberontak. Meski awalnya ragu, gubernur pun akhirnya mengizinkannya. Sementara itu, Ipul yang merasa bahwa Feng akan menghancurkan desanya mulai bertindak. Ia menyuruh Nur untuk menjual tanaman herbal yang dibelikan Tuan Chen sebagai modal untuk membuat pesawat yang baru. Di tempat lain, Yunyang dan Selamat sudah lebih nyaman menjadi pasangan suami istri. Yunyang kemudian membantu menyempurnakan kungfu Selamat, yang hal ini ditandai dengan hilangnya tanduk 3 mahkota bunga di kepala Selamat. Di pagi harinya, Feng tiba di desa dengan membawa meriam dan tentaranya. Ia menuntut Tuan Chang agar menyerah dan juga Selamat yang dianggapnya sebagai pemberontak. Tuan Chen yang sudah tahu akal hal tersebut malah asik bersantai menikmati makanannya, sembari membahas rencananya. Ia berencana untuk menyerahkan diri demi keselamatan para penduduk desa. Tetapi ia juga menyuruh anaknya dan menantunya untuk pergi ke ibu kota. Di sana mereka harus menemui Guru Li, yang kini menjadi penasehat dan koki di istana Pangeran Dun. Setelah itu Tuan Chen mengatakan kalau ia siap untuk menyerahkan diri. Namun ia memohon untuk melepaskan Slangot dan Yunyang. Namun Feng mengabaikannya dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka bertiga. Meski menghadapi ribuan tentara, mereka dapat mengatasinya dengan mudah. Tuan Chen menunjukkan keterampilan yang luar biasa, dan ia bisa melumpuhkan ratusan tentara dalam sekejap. Feng yang putus asa mulai menyerahkan seluruh prajuritnya untuk mengepung mereka bertiga. Dan saat Feng berusaha untuk menembak Selamat, tiba-tiba muncul sebuah pesawat dan dikemudikan oleh Ipul. Karena adanya bantuan yang tak terduga dari Ipul, Tuan Chen lalu menyuruh Selamat dan Yunyang untuk pergi bersama Ipul ke ibu kota untuk menemui Guru Lei. Setelah mereka berhasil menaiki pesawat, tiba-tiba pesawat itu kehabisan persarut oplosan
dan hanya bisa menampung 2 orang saja. Jadi Ipul memutuskan untuk menyatukan diri dan membiarkan mereka berdua pergi ke ibu kota. Setelah kejadian itu, Dukhu melihat Frank yang terluka dan berencana untuk membantunya menyelesaikan balas dendamnya. Sementara itu pasukannya Feng berhasil menangkap Tuan Chen dan Ipul, lalu memasukkannya ke dalam sel. Di dalam sel, Tuan Chen meminta maaf kepada Ipul dan menyesal karena selalu melarangnya saat ia mempelajari tentang mesin. Sementara itu di ibu kota, Slamet dan Yunyang menjadi buronan karena tuduhan yang disebabkan oleh Feng. Setelah itu, mereka berdua mulai mencari keberadaan Guru Li sesuai dengan arahan dari Tuan Chen. Namun alih-alih bertemu dengan Guru Li, Slamet harus mengalami ujian terlebih dahulu, di mana ia harus mengalahkan semua murid terbaiknya Guru Li. Akhirnya Slamet bisa bertemu dengan Guru Li. Ia kemudian meminta bantuan Guru Li untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di desa Chen yang disebabkan oleh Feng. Namun Guru Li menolaknya karena ia ingin terlibat dengan seorang yang berstatus buronan. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Pangeran Dun ada di sana dan mendengar semua percakapan mereka. Ia kemudian menawarkan akan membantu mereka. Namun dengan satu syarat, yaitu Slamet harus membuktikan identitas keluarga Chen-nya dengan mengalahkan Guru Li menggunakan teknik kungfu-nya. Dengan penuh semangat, Slamet pun menerima tantangan itu. Setelah berhasil mengalahkan Guru Li, Pangeran Dun yang melihat kehebatan Slamet pun terkesan. Kemudian pangeran menamai teknik kungfu itu sebagai Tai Chi Hero. Setelah itu, Tuan Chen dan Ipul berhasil dibebaskan berkat Slamet. Mereka kemudian kembali ke desa Chen dengan gembira. Kemudian Pangeran Dun menggulingkan Duk, si bandit yang berusaha mengusir para penduduk desa Chen dan membuat jalan keretai di tanah yang kosong. Sementara itu, Duke yang wewenangnya sudah dicopot, membawa pergi Fang Xiuqi ke sebuah tempat yang meneliti tubuh manusia. Dan cerita pun the end.